Tahap selanjutnya, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita lakukan ketika kita sudah ditetapkan seperti ini, maka kita segera apakah kalau misalkan ketika kita login di SIM PKB, di SIM PPG, ini status kita seperti ini apakah menjadi peserta PPG dalam jabatan untuk angkatan 1, 2, 3, atau 4 atau tidak? Kemudian kalau misalkan status kita sudah seperti ini, yaitu apakah ini artinya kita sudah ditetapkan sebagai peserta untuk angkatan tertentu pada PPG Daljab tahun 2021. Ini teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Pada kesempatan ini kita akan menyajikan informasi dan perbedaan ciri-ciri untuk peserta yang ditetapkan sebagai peserta PPG 2021 angkatan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian cara ceknya gimana, kemudian kapan kita ngeceknya, dan kita akan mengenali ciri-ciri untuk kita itu masuk atau tidak pada angkatan 1, 2, 3, atau 4. Kalau misalkan masuk, langkah berikutnya apa? Kalau tidak masuk, itu langkah berikutnya apa? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru terkait dengan PPG, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Teman-teman semuanya, kalian itu bisa melihat untuk jadwal konfirmasi kesediaan penetapan peserta ini adalah pada tanggal-tanggal ini ya. Nah, di sini kalian mungkin bisa tulis atau dicetak atau difoto ya. Terkait dengan konfirmasi kesediaan, jadwal konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, ini adalah sudah lengkap untuk angkatan 1, kemudian angkatan 2, kemudian angkatan 3, dan angkatan 4. Yang mana saat ini sudah sampai pada angkatan 1 ya. Sudah sampai pada angkatan 1 yang mana konfirmasi kesediaannya ini adalah sudah dilakukan kemarin tanggal 15 sampai 19 Maret. Ini sudah ada keputusan ya, mulai tanggal 22 Maret ini kalian itu dulu dari konfirmasi kesediaan baik kalian peserta utama maupun peserta cadangan ini sudah ada ketetapan apakah kalian bisa melanjutkan apa tidak untuk PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk angkatan 1 ini. Nah, lantas teman-teman untuk perbedaan dari hal tersebut kalian itu ditetapkan apa tidak ini, maka kita akan memberikan dua contoh ya. Kita akan memberikan dua contoh ciri-ciri bahwa peserta itu masuk menjadi peserta pada angkatan tertentu, baik itu angkatan 2, 3, 4, atau 1, itu saya rasa sama untuk tahun 2021 ini tampilannya. Kalau misalkan pada saat jadwal penetapan peserta PPG dalam jabatan, baik itu angkatan 1, angkatan 2, 3, atau angkatan 4, kalian menemukan informasi seperti ini, yaitu untuk penetapan peserta angkatan, baik itu 1, 2, 3, atau 4, PPG Daljab 2021, ini ada nama kalian, kemudian nomor UKG, NUPTK, kemudian alamatnya, sekolahnya ya. Kalian di sini ada informasi bahwa di sini untuk LPTK ini masih kosong. Kemudian untuk angkatan 1 ya, untuk angkatan 1 LPTK kalian ini masih kosong. Kemudian untuk konfirmasi kesediaan ini kalian juga masih kosong. Dan di sini ada tulisan Anda belum dapat melanjutkan proses berikutnya. Silahkan cek kembali jadwal konfirmasi kesediaan berikutnya jika kuota tersedia. Nah, ini artinya apa? Artinya teman-teman, kalau misalkan kalian itu seperti ini tampilannya begitu login ke SIM PKB, ini artinya adalah kalian ini belum ditetapkan pada peserta angkatan 1 atau mungkin angkatan 2, 3, 4 sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan headline-nya ya, deadline-nya. Lantas jika kita mendapatkan tampilan seperti ini, langkah berikutnya apa teman-teman? Nah, langkah berikutnya ini adalah kita ikuti arahan dari SIM PKB, yaitu jika di sini maka kalian bisa melanjutkan proses berikutnya. Ini kalian pantau terus SIM PKB-nya dan kalian simak untuk jadwalnya. Kalau sekarang ini penetapan ini mulai tanggal 22 kalian tidak ditetapkan, maka kalian pantau untuk angkatan 2, angkatan 3, dan angkatan 4. Kalian cek secara berkala. Dan nanti kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan sebagai peserta, ini nanti akan ada tampilan seperti ini. Penetapan peserta PPG dan jabatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur misalkan ya. Nah, di sini nanti akan ada tulisan LPTK kalian. LPTK kalian di mana? Misalkan adalah di sini ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian masuk angkatan 1,
bidang studinya. Konfirmasi kesediaannya ini kalian bersedia. Ini kemudian ada ucapan selamat juga ya. Ini ciri-ciri kalau kalian itu masuk pada angkatan 1 atau angkatan 2, 3, 4 pada tahun ini. Ada ucapan selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Tahap selanjutnya, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita lakukan ketika kita sudah ditetapkan seperti ini, maka kita segera melengkapi persyaratan untuk lapor diri ke LPTK ya teman-teman. Nah, kita mempersiapkan diri untuk lapor diri ke LPTK. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di sini ya. Nanti akan ada surat edaran, yang seperti ini terkait dengan penetapan ya. Nah, ini tentang penetapan teman-teman. Jadi untuk langkah berikutnya ini adalah kalian nanti melakukan lapor diri. Nah, seperti yang ada di sini. Ini penetapan. Daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat diunduh di SIM PKB Dinas Pendidikan. Jadi kalau kalian ingin mengetahui siapa saja yang masuk pada angkatan 1, angkatan 2, 3, atau 4, maka teman-teman bisa mengunduh dari SIM PKB Dinas Pendidikan atau meminta dari teman-teman yang bertugas di SIM PKB Dinas Pendidikan untuk meminta datanya. Siapa tahu kalian masuk pada angkatan tertentu. Kemudian perguruan tinggi nanti akan menyampaikan surat pemanggilan dan mekanisme lapor diri secara daring kepada calon mahasiswa yang dimaksud ya teman-teman. Yang mana untuk proses lapor diri itu tentunya setiap kampus itu memiliki kebijakan masing-masing. Kalau misalkan kemarin ada yang komentar di kampus tertentu itu ada yang sebagai persyaratannya itu mengumpulkan IC, kemudian mengumpulkan sertifikat atau mungkin seminar lokakarya itu yang dimiliki, mungkin sebagai penambah portofolio teman-teman. Kemudian informasi pemanggilan tersebut akan disampaikan melalui SIM PKB juga masing-masing peserta mahasiswa. Selain itu informasi juga disampaikan di ppg.kemdikbud.go.id LPTK. Oke. Berikutnya teman-teman, setelah sampai sini kalian bisa lapor diri dan ini adalah daftar untuk LPTK-nya. Daftar perguruan tinggi penyelenggaranya ini adalah ada 75 universitas ya. Namun di ppg.kemdikbud.go.id/LPTK itu kayaknya baru 60 berapa gitu ya. Mungkin belum diupdate. Dan kayaknya mau diupdate hari ini teman-teman. Kemudian terkait dengan jadwal dan ketentuan lapor dirinya, ini adalah lapor dirinya adalah sesuai dengan jadwal yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Persyaratan yang kalian harus siapkan untuk lapor diri ke perguruan tinggi, kalian bisa persiapkan mulai dari sekarang, yaitu format A1 dan fakta integritas ini dari SIM PKB. Kemudian biodata mahasiswa ini sesuai Pendikti. Jadi kalau yang nomor 1 ini kalian unduh dari SIM PKB, biodata Pendikti. Ini nanti setiap kampus akan menyediakan link unduhnya untuk diisi kemudian diupload lagi ke sana sebagai persyaratan lapor diri. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah ini dari SIM PKB, kemarin sudah kita bahas. Kemudian scan ijazah, transkrip nilai, kartu identitas, pas foto berwarna, kemudian SKCK, surat keterangan sehat dari Puskesmas, surat bebas nafsa, scan NPWP, dan tambahan persyaratan lain. Langkah setelah ini kalian langsung berkunjung ke LPTK ya. Nah, berkunjung LPTK untuk lapor diri. Kalau kalian ditetapkan ya, kalau belum ditetapkan kalian pantau jadwal berikutnya. Jadwal untuk penetapan. Siapa tahu kalian masuk pada angkatan 2, 3, atau 4. Bagi kalian yang sudah selesai, sudah dinyatakan menjadi peserta angkatan 1, kalian langsung untuk lapor diri bisa cek di perguruan tinggi masing-masing, yaitu di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini kemudian garis miring LPTK. Nah, ini kemudian kalian enter. Nanti kalian akan menemukan daftar LPTK yang menjadi tempat untuk PPG. Nah, ini kita contohkan, misalkan mana ya? Kemudian yang sudah buka, ini adalah kita misalkan Universitas Cendrawasih misalkan. Nah, misalkan kita cek di Universitas Cendrawasih, maka nanti di sana akan ada apa yang harus diupload ketika lapor diri gitu ya. Nah, ini coba kita cek. Oh iya, ini ada YouTube-nya juga nih ya. Coba kita kembali aja, kita cek yang satunya mungkin ya. Kita cek untuk yang, nah ini UMM. Misalkan saya cek bagian saya nih. Nah, di sini akan ada pengumuman teman-teman terkait dengan lapor diri
Ini kalian bisa melengkapi datanya untuk lapor diri ya. Ini sudah ada pemanggilan, ini syaratnya. Nanti kalian lapor diri, di sini ada linknya. Oke, semoga bermanfaat.